Tetap aja center pointnya tuh di Gibran. Ada baiknya dia juga berterus terang terhadap karakternya kan. Elektabilitas Gibran tuh nggak ngaruh ke Prabowo. Ya, mohon maaf ya, yang ngaruh itu Jokowi kan. Ajang debat masih ditunggu oleh publik. Bang Henry Satrio, thank you banget sudah hadir lagi di Politik Talk. Mesti tangan kanan. Oh, tangan kanan. Oke, tangan kiri abis itu gini. Shiu gitu Bang ya. Sekalian kan jadi kan. Viral kan. Handsat salam pakai tangan kiri. Wah. Waduh. Handsat makan pakai. Ya. Bang Hensat, ajang debat Bang. Ini menuju ke debat keempat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden. Apakah akan ada keluar lagi singkatan, selepetnomik, apalagi kan? Soalnya KPU bilang kita tidak mengubah format debat sama sekali. Tapi kalau untuk singkatan harus diperpanjang. Bang Hensat, siapa yang akan unggul nanti Bang? Ya debat keempat. itu kan bagus tuh. Berarti KPU melindungi Mas Gibran kan? Supaya lawannya gak bisa balas dendam. Gak boleh singkatan. Temanya lebih spesifik lagi nih. Ada apa? Soal karbon, soal lingkungan, agraria, pertanahan. Ya. Jadi menurut gue sih ya, kalau kita lihat dari debat Cawapres yang kedua kemarin kan memang Gibran leading banget tuh ya. Kita kan ngebahas juga di YouTube ini kan. Objektif ya ini ya. Ya. Emang kapan gue pernah nggak objektif? Dulu. Kapan? Dulu. Saya subjektif hanya pada saat membahas Liverpool. Itu lain. Nggak sih. Nggak kalau memang di debat yang perdana untuk Cawapres itu Gibran unggul leading dari sisi show ya. Show-nya itu dia dapat banget. Memang kalau substansi kan nomor kesekian ya. Dari sisi show tuh ya orang memahami wah bagus nih Gibran penampilannya. Walaupun gue udah prediksi dari awal sih, ya masa anak presiden gak bagus gitu, pasti pelatihnya kan banyak gitu ya. Nah kalau Caimin justru yang drop banget tuh, mungkin dia ini ya terbebani harus tampil sebagus Anies mungkin ya. Jadi kebanyakan selepet gitu. Waktu itu kan sempat kita hitung tuh ya di berapa kali itu segmen pertama 6 kali itu kan kita ngomong dia ngomong selepet ya. Senjatanya selepet itu Bang ya. Iya. Nggak tahu di kepala dia apa selepet gitu ya. Jadi emang akhirnya orang bosen kan, nggak ada efek kejut lagi gitu. Kalau Prof Mahfud ya memang sudah ahlinya begitu. Sebelumnya sampai ganti baju 2 kali loh Bang ya. Ya itu kan gimmick yang luar biasa tuh, gimmick effort. Tapi gimmick apa emang kegerahan Bang? Ya mungkin agak repot juga ya. Tapi habis itu dia akhiri dengan baca 20 poin itu kan menurut gue gak oke juga. Jadi kalau nanti ke debat keempat itu menariknya kalau menurut gue sih nanti benar-benar kita lihat dari sisi substansi itu ya. Dan show karena gak ada kejutan singkatan lagi kan. Jadi kita tunggu juga Mas Gibran nanti pakai kejutan apa. Tetap aja center pointnya tuh di Gibran. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Makanya menurut saya dua-duanya ini gitu ya, Prabowo Gibran misalnya kalau di debat Capres ya. Kalau debat antara Ganjar dan Anies tuh ya, pasti banyak yang lagi bikin kopi tuh. Ganjar sama Anies ya bikin kopi dulu deh. Tapi begitu Prabowo lawan Ganjar, Prabowo lawan Anies tuh kita tontonin tuh gitu kan, seru tuh soalnya kan. Karena kan Pak Prabowo meledak-ledak. Nah itu tuh makanya mestinya sih Pak Prabowo gak perlu pakai topeng ya. Karena kan masyarakat sudah kenal dia lama ya. Dan negara ini juga cukup repot lah ngurusin Prabowo. Kalau setiap kali pemilu kan dia selalu ada tuh. Jadi maksud gue dia tuh omongin aja karakter dia aslinya gimana. Kata Bang Daniel itu udah kesabarannya Pak Prabowo di ajang debat. Kanan kiri nyerang semua ke dia. Dia sabar waktu itu. Versinya Bang Daniel. Iya bagus kalau bisa sabar. Tapi kan ada baiknya dia juga berterus terang terhadap karakternya kan. Karena keterus terangan itu penting menurut gue. Jadi ya mohon maaf rakyat Indonesia kalau gak suka saya yang meledak-ledak. Ya gak suka saya yang aslinya. Ya saya mohon maaf tapi saya begini. Inilah Prabowo Subianto. Gitu. Saya bukan Jokowi yang bisa kalem, senyum-senyum gitu. Tapi saya ya begini ini gitu. Saya juga bukan Anies, saya bukan Ganjar. Itu menurut gue akan lebih diterima masyarakat ya, diterima dan menghargai intelijensia rakyat Indonesia lah. Daripada harus dipaksa
menggunakan topeng, pakai AI dibuat lebih muda, lebih lucu, lebih gemoy gitu. Menurut gue itu nggak genuine loh. Kan ada lagunya ya, buka dulu topeng. Peter Pan. Ya gitu. Maksud gue, oh ada ini ya, ada backsound nggak kalau kita begitu? Nggak ada ya? Takutnya kena copyright Oh nanti, iya, Bang. kena copyright Iya kan? ya. Nanti nggak dihitung lagi AdSense-nya YouTube nanti gara-gara lagu. Oh gitu ya. Nah gitu maksud gue. Berarti wajar kemarin waktu ke Medan, ke salah satu gor bertemu dengan ribuan relawan, sempat melontarkan kalimat yang cukup keras sih Bang ya. Jangan jadi seperti Malin Kundang ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan, kata Prabowo. Ya itu sih kepada siapa Pak Prabowo bicara, itu Pak Prabowo aja yang tahu pasti. Cuma rakyat boleh saja menduga-duga apakah dia bicara untuk kader-kader PDI Perjuangan yang keluar dari partainya, meninggalkan partainya kemudian bersama Pak Prabowo sekarang, atau dia bicara kepada Anies, atau dia bicara kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengingatkan setia dan loyal kepada bangsa dan negara. Ya terserah Pak Prabowo, tapi genuinnya Pak Prabowo itu justru pada saat tidak didebat kan. Mungkin banyak juga yang kangen dengan Pak Prabowo gitu kan. Gayanya yang begitu itu, dan beberapa kali memang pada saat debat dia kelepasan tuh gaya aslinya. Misalnya joget. Itu kan. Iya. Dia kan begitu tuh. Waktu diingetin sama moderator jangan nyalak Anies kan. Dia begini. Dia emang gitu gayanya. Jadi maksud gue, kenapa sih kemudian capres-capres itu sibuk dengan topeng ya? Tiga-tiganya Bang. Dengan pencitraan. Kan tiga-tiganya semuanya pasti ada pencitraan. Semuanya ada pencitraannya. Sekarang seberapa tebal aja tuh topengnya kan. Memang udah diajarin calon presiden yang pencitraannya banyak menang 2 periode gitu. Cuma kan nggak perlu diulang juga sebetulnya. Tapi ya mungkin ini politik ya, dan masyarakat Indonesia kan banyak yang suka dengan sandiwara dan drama ya. Dan topeng ini mungkin menjadi andalan juga. Sama kan semuanya berusaha menampilkan hal yang disukai oleh masyarakat gitu kan. Ya Mas Ganjar, ya Mas Anies, menurut gue juga ada juga citra-citra diri yang ditampilkan gitu. Gitu gak? Benar. Tapi dari Anies, Ganjar dan juga Prabowo yang paling dominan siapa? Yang paling dominan mungkin hanya ingin terlihat kemasannya positif. Karena Ganjar ya begitu, Anies ya tampilannya begitu. Pak Prabowo kan berubah dahsyat ya. Kan kita udah belajar dari 2014 gitu-gitu ya, jadi dia memang berubah. Ya kalau itu strategi dari timnya sih nggak apa-apa gitu. Tapi bagus juga kalau kemudian Pak Prabowo menampilkan sosok asli. Tapi ngomongnya terus terang gitu kan. Ya gue ini begini gitu kan. Mas Aldo kan nanti juga begitu kan. Kalau ditanya KPU, apakah Anda siap menjadi moderator? Waduh. Ya Pak, saya begini ini Pak. Apa adanya postingan saya Pak di TikTok, di IG gitu ya? Apa adanya aja. Dan saya selalu siap Pak. Buktinya saya selalu bawa jas kemana-mana. Jadi kalau tiba-tiba Bapak minta, saya siap. Emang saya jog. Iya. Berasa kayak jadi MC jadi. Iya. Tapi Bang Hensat, kalau ngelihat dari kompetensi, kita tahu kan mereka pasti melakukan evaluasi terus Bang setiap ajang debat. Khususnya di debat cawapres ini Bang. Gibran mungkin yang di debat kedua lumayan nyerang. Di awal kan nyerang. Meski di akhir di antara kandidat lainnya dia yang deketin Pak Mahfud, deketin Caimin buat nyalamin gitu kan, menghormati. Apakah cara-cara seperti itu harus dipertahankan atau harus ngubah banget gayanya Gibran? Ya Mas Gibran kan punya gayanya sendiri ya. Tapi menurut gue itu memang balik kayak yang tadi. Memang gak terlalu menarik melihat debat cawapres sebetulnya. Karena kan orang juga milihnya capres kan. Jadi pada saat ada debat cawapres, ya orang yang paling ditunggu ya Gibran. Bukan karena dia anak presiden aja, tapi dia ada di panggung itu kan juga mengagetkan ya, mengejutkan. Ya, boys. jadi masih mengejutkan sampai sekarang Bang ya? Ya masih lah. Mengejutkan Bang. Jadi ya kita tunggu aja nanti gimana tampilannya gitu. Tapi Gibran juga kayaknya nggak terlalu baperan Bang ya. Ketika ada yang bilang Samsul, malah dia ngadain event Samsul Cup. Ya itu menurut gue justru itu baperan men. Oh itu bentuk baperan malah itu. Kalau menurut gue kan disekalianin aja kan. Itu mau baperan beneran itu justru menunjukkan bapernya. Kalau ditantang balik jadi kan Bang. Iya kalau nggak baper, iya itulah makanya bro. Kalau nggak baperan itu ya udah
lewat aja begitu aja gitu. Kan ini sama dia ditulis. Ditulis jadi nama Samsul jersey. Let him cook ya gitu, ada kan meme-nya AI-nya gitu nyebar. Iya gitu. begitu. Jadi ya itu kan ya itu tadi kan Nandro punya kata-kata bagus tuh tadi. Iya apa? Udah lupa gue tadi, sengaja gue lupain supaya kagak diulang ya. Iya itu kayak ditantang balik kan. Itu baperan, bentuk baperan itu.